Udah ngerti belum Nur kau? Muhammad ciptaan Allah, betul. Betul. Ya, Nur Muhammad ciptaan. Data dari mana? Aduh. Data dari mana? Sep. Ya, yang namanya Allah itu adalah sebuah nama yang memiliki zat. Zatnya ya itu beda dengan yang lain. Laisa kamitslihi syai'. Jadi di luar zat Allah itu ciptaan, Sep. Berarti Nur Muhammad itu ciptaan, makhluk. Nur Muhammad ciptaan. Oke, perhatikan. Kayak gimana Ini ada sih? dalilnya. Heran saya. Nur Muhammad adalah awal yang ada dan dialah semulia-mulianya karena dia Allah menciptakan alam seluruhnya. Berarti karena Nur Muhammad Allah menciptakan segala sesuatu. Ya iya, dia yang awal diciptakan, bukan Yesus. Ya berarti Muhammad itu apa? Berarti makhluk pertama yang Allah ciptakan apa? Nah, Nur, cahaya. Nur Muhammad. Iya. Terus? Pertanyaan saya, kalau Nur Muhammad yang Allah ciptakan, lantas bagaimana dengan surah Al-A'laq? Apa Al-A'laq? Ya. Kau mau bawa yang apa lagi? di situ? Bahwa kalam ada kata pena di situ. Oh, pena. Pena itu secara syariat dikenal yang pertama diciptakan adalah pena. Untuk menjadikan yang diciptakan dalam ilmu ma'rifah pengenalan diri, maka adalah nur yang dimaksud Nur Muhammad. Makanya udah aku bilang itu adalah pembahasan yang beda antara syariat dengan hakikat. Mau kau campur gitu, nggak nyambung. Syariat nggak nyambung. Syariat dan hakikat itu satu kesatuan. Satu kesatuan di mana? Itu menurut siapa? Menurut siapa? Oke, itu menurut saya. Kita buktikan. Menurut kau nggak laku. Oke, kalau saya nggak laku sekarang saya tanya. Iya, kalau menurut kau siapa? Mujtahid bukan? Oke, udah aku bilang ya, masalah syariat ya terus tarekat dengan hakikat itu beda pembahasan. Ya, buahnya baru ma'rifat, mengenali ya. Makanya ada tuh kaidah ya, man arofa nafsahu arofa rabbahu faqad arofa rabbahu. Kan kayak gitu. Dari kita kerjakan dulu syariatnya sampai kita mengenali diri kita, baru kita kenal Tuhan kita. Beda cerita yang kau ceritakan itu. Oke. Kau mau campur-campur tapi kayak gimana ya, heran juga sama Joseph ini. Nggak ngerti tapi mau campur-campur ajaran Islam gitu. Saya nggak campur-campur ajaran Islam, saya bisa buktikan Islam itu menyembah Muhammad. Anda terima nggak tantangan saya? Apanya? Bahwa Islam itu menyembah Muhammad. Nggak ada nyembah Nabi Muhammad. Ya, gampang, satu detik aku bisa membantah itu. Oke, 1 detik bisa membantah. Wa ani yang budu nih, hadza siratul mustaqim. Ya. Oke, berarti giliran saya ya sekarang ya. Oke, Anda mute dulu. Silakan. Kita rematch. Ya. Ya udah 5 menit ya rule-nya. Iya, kayak biasa. Ya udah. Mute dulu. Oke, kita sampai ke pembahasan tentang Nur Muhammad. Ini berkaitan tentang penyembahan. Konsep ketuhanan Islam ternyata bisa dibuktikan dengan sederhana dengan konsep Nur Muhammad. Ini yang waktu itu saya diskusi dengan Nandar, dengan Rifa, dengan Wafi. Ini nggak pernah nyambung dan nggak pernah mereka bisa jawab. Sekarang tadi Yusuf PI mengatakan Nur Muhammad itu kholik. Apakah Nur Muhammad itu kholik? Mari kita dengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Said Akil Siroj. Silahkan dengarkan. Cerminan yang konkret. Muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. The Logos. Nur Muhammad itu yang nantinya menjadi wujud dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu nanti. Ini Nur Muhammad dulu. Muhammad adalah The Logos. The essence of Muhammad. Bukan Muhammad yang lahir di Mekah, bukan. Lain lagi. Bukan Nabi Muhammad yang lahir di Mekah tahun sekian, wafat tahun sekian, bukan. Ini wujud yang mutlak, masih mutlak antara Allah dan makhluknya. Dikatakan apakah Nur Muhammad itu kholik pencipta? Bukan. Apakah Muhammad itu makhluk? Bukan. Dengar. Said Akil Siroj mengatakan Nur Muhammad adalah antara kholik dan makhluk. Dikatakan apakah kholik bukan, makhluk bukan. Ini dari mana Yusuf PI mengatakan Nur Muhammad itu makhluk? Bisa tahu dari mana Nur Muhammad ini adalah makhluk? Saya minta datanya. Sedangkan menurut website dari NU ya, Nur Muhammad NU, di sini dikatakan bahwa Nur Muhammad ini adalah dalam kitab Barzanji ya, dalam konsep kitab Barzanji teman-teman, perhatikan. Ternyata Nur Muhammad ini bukan Muhammad yang lahir di Mekah. Ini saya pertanyakan, kenapa Muhammad ada banyak sekali? Perhatikan, dalam salah satu ulama yang
terkenal Said Ja'far ya, ini ada namanya istilahnya usolli wa usollimu kepada nur ya, yang bersifat awal dan terdahulu. Perhatikan, saya tanya sama Ustadz, tadi Said Akil Siraj mengatakan Muhammad itu, Nur Muhammad beda gak dengan Muhammad yang lahir di Mekah? Berarti ini ada Muhammad versi lain. Pertanyaan saya, ada berapa Muhammad? Oke, konsep Nur Muhammad ini dikatakan apa? Bahwa Nur Muhammad ini adalah penghormatan kepada Nur yang sebelum segala sesuatu ada, dan lebih awal dalam kaitannya dengan semua makhluk. Ini kata Syekh M. Nawawi Banten dalam kitab Madarijus Su'ul ila Iktisa'il Burud. Ya, maka di sini dikatakan bahwa Nur Muhammad tadi kata Said Akil Siraj adalah The Logos. Saya tanya sama Ustadz Yusuf, apa kaitannya dengan The Logos? Kita sambungkan. Di dalam Alkitab, Yohanes 1 ayat 1, The Logos itu digunakan dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Nah, inilah conteknya Islam dengan Alkitab. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 di situ dikatakan apa? En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Kenapa Nur Muhammad disangkut pautkan dengan logos? Karena logos ini adalah suatu pemahaman pengertian di dalam keyakinan Kristen yang puji Tuhan kita pertahankan bahwa segala sesuatu diciptakan melalui logos, dan tanpa logos tidak ada sesuatu yang dijadikan. Inilah hakikat Nur Muhammad yang nyontek dengan keyakinan Kristen. Kenapa? Karena Nur Muhammad dikatakan adalah makhluk pertama yang merupakan sebuah anugerah luar biasa dari Allah. Keberadaan Nur Muhammad merupakan hak prerogatif Allah tanpa intervensi dan pengaruh siapapun. Bahkan dikatakan apa? Allah menciptakan nur nabimu sebelum segala sesuatu, dan Allah menjadikan nur itu beredar dalam kuasa Allah sesuai kehendaknya. Saat itu belum ada lauh, kalam, surga, neraka, malaikat. Maka Nur Muhammad ini dikatakan sebagai penyebab segala sesuatu ada. Dengan salah satu dalil juga yang digunakan, laulaka mahwalaktul aflak. Tidaklah aku ciptakan langit dan bumi alam semesta kecuali karena engkau Nur Muhammad. Ini menyebutkan salah satu prinsip dalam konsep logos. Di dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan melalui dia, dan tanpa dia segala sesuatu yang dijadikan itu tidak akan jadi. Maka tadi data yang tadi Ustaz silakan dibantah. Bahwa pemahaman Nur Muhammad yang Ustadz Yusuf PI juga imani ternyata meyakini bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan yang dikecilkan. Kenapa? Karena dia bermutajali. Kata Said Akil Siraj, seorang ulama. Maka di sini dikatakan Nur Muhammad adalah awal yang ada dan dialah semulia-mulia, dan karena dialah Allah menciptakan alam seluruhnya. Nah, pertanyaan saya, kalau kata Allah di dalam surah Yasin, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, sesungguhnya bagi Allah tinggal cukup mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Ternyata Allah butuh Nur Muhammad. Pertanyaan saya, silakan Ustadz jawab, kalau Nur Muhammad bukan konsep ketuhanan, kenapa Allah butuh Nur Muhammad untuk menciptakan segala sesuatu? Padahal harusnya Tuhan itu menciptakan dari ketiadaan atau creatio ex nihilo, bukan creatio ex materia, sesuai dengan firman Allah dalam surah Yasin tadi. Yang kedua, kenapa Nur Muhammad dikatakan bukan kholik, bukan makhluk? Silakan dijawab. Baik. Iya, waktu saya ya teman-teman 5 menit. Perhatikan nih ya penjelasan saya ya. 5 menit waktu kita ya teman-teman. Di dalam Islam itu hanya ada 2 ya. Ada kholik, ada makhluk ya. Ada kholik pencipta, terus ada yang diciptakan makhluk. Sisanya sifat dari zat, oke? Sifat dari zat. Bedakan dulu ya sifat dari zat dengan kholik dengan makhluk. Dalam Islam konsepnya, syariat agama Islam hanya ada 2, kholik dan makhluk. Terus ini si Yosef pakai referensi Kiai Haji Akil Siraj katanya. Ini ya yang terus juga mau kubongkar juga, ini ya kubongkar juga ya. Makanya saya ya kalau bawa ya kaidah ulama itu jangan kau potong-potong ya. Nih ya, dari mana Nur Muhammad itu makhluk? Kau tadi baca ya nih ya, dari Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud kan? Kau baca semuanya. Kama fi haditsin Jabir annahu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung aja dah ya. Kau nggak bisa juga huruf gundul masalahnya. Sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat sahabat Jabir ya. Nih ya, bahwa ketika ditanya perihal makhluk,
Nih ya, nih plototin. Makhluk pertama yang diciptakan Allah. Rasulullah menjawab, sungguh Allah menciptakan Nur Nabimu. Nur Muhammad itu makhluk, ya. Makanya kau potong penjelasan kayak Haji Said itu ya, kau pahami lagi dah gitu ya. Terus rujukan ke hadis. Ya, kau sendiri tahu ya, rujukan yang utama itu adalah Al-Quran, terus hadis. Habis itu ijtihad, baru qiyas, kan gitu. Kan kayak gitu. Makanya kalau kau baca atau menelaah milik seseorang itu, kau rujukan ke hadis. Jadi yang dimaksud Nur Muhammad itu makhluk pertama kali diciptakan. Kalau kau mau menyamakan ke Kristen, pada mulanya adalah logos, berarti logos itu ciptaan. Berarti Tuhan kau ya, Yesus itu adalah ciptaan, kan gitu. Kalau kau mau menyamakan dengan ini, kan gitu. Pada mulanya adalah logos bersama-sama dengan theos. Logos bukan ciptaan. Sebagaimana Islam mencontek katanya. Enggak, Islam enggak mencontek ya. Kalau dikatakan di sini Nabi Muhammad ya mengatakan Nur itu adalah makhluk, Nur Muhammad itu. Jadi kalau kau mau larikan ke logos, berarti Yesus itu ciptaan bukan Tuhan, oke? Jangan lagi kau menuhankan Yesus ya. Lebih baik kau tuhankan Nur Muhammad ya sekalian. Tuh ya. Ini saya kasih semuanya yang lengkapnya ya. Allah menjadikan nur itu beredar dengan kuasa Allah sesuai kehendaknya, kan gitu. Ya. Kau bisa baca yang kau sebut tadi kitabnya ya. Ini dari Syekh ya Imam Nawawi Al-Bantani. Lebih faqih ya. Mohon maaf ya saya sebut lebih faqih karena beliau statusnya mujtahid gitu ya, Imam Nawawi, daripada Kiai Haji Said. Oke? Dah. Tuh aja mudah aku bantahnya. Kan sebentar kali aku bantah permasalahan kau itu. Enggak ada yang susah dari kau itu ya. Coba kalau kau mau belajar ya tentang masalah Nur Muhammad terus dengan syariat Islam, jangan kau campur. Karena mereka berbeda jalur. Syariat Islam itu dipahami orang umum, dan masalah hakikat itu biasanya dipahami oleh penganut sufi. Bedakan ya. Bedakan dua itu.